Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama podcast Anak Vokasi Sukses bersama Potski. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama dengan saya Sri. Saya sebagai moderator dalam podcast hari ini. Nah, di sini saya nggak sendirian loh. Saya punya banyak narasumber yang udah hadir, rapi dan kece-kece. Mungkin boleh perkenalan dulu dong dari Pak Windu. Memperkenalkan siapa Bapak di sini, dan Bapak mungkin pernah mengajar sebagai mata kuliah apa gitu. Boleh dari Pak Windu untuk memperkenalkan diri? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu. Kebetulan saya menjabat sebagai CEO di Smart Academy dan saya pernah mengajar mata kuliah pengambilan keputusan. Masya Allah, keren banget. Tadi Bapak bilang CEO dari Smart Academy. Kalau boleh, Bapak apa sih Smart Academy itu, Pak? Smart Academy adalah lembaga pelatihan kerja dan lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga pelatihan kerja itu nanti kita mempersiapkan nih para pelajar maupun peserta didik untuk siap nanti masuk dunia kerja dengan pelatihan berupa skill, kemampuan untuk bisa masuk dunia kerja. Dan juga ada penyaluran untuk magang. Keren juga ini pelatihan-pelatihan ini biasanya cocok banget sama anak-anak muda yang hadir dalam podcast kita kali ini. Boleh mungkin memperkenalkan diri dari, Mbaknya cantik sekali, boleh nggak memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Nazila Salsanabila dari jurusannya Boleh banget. jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Dan mungkin ini sama satu lagi nih teman yang udah kayaknya mau kondangan ya pakai batik ini. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diko Pacurudin dari Prodi Hubungan Masyarakat. Yes, hubungan masyarakat teman-teman. Saya juga dari hubungan masyarakat sih kalau ini mau ngasih sama aja. Jadi panggilannya siapa? Niko. Niko dan Bila dan Pak Windu. Oke, Pak Windu, Bila dan Niko. Oke. Terima kasih teman-teman. Dan sebenarnya kita hari ini tuh kita mau ngomongin nanti kan di tanggal 12 November ini kan kita kan merayakan nih, memperingati tentang Hari Ayah. Nah, kalau boleh tahu dari teman-teman semua nih, apa kenangan atau momen khusus dengan ayah kalian? Atau mungkin dari Pak Windu yang sebagai ayah juga bagi anak-anak Bapak, ataupun Bapak mau menjelaskan nih tentang sosok Bapaknya Pak Windu ketika zaman dahulu dan mungkin Zaman dulu ya tua ya gitu ya. Oke, kebetulan ayah saya tentara. Dia bertugas di beberapa kota di Indonesia, di Surabaya, Bandung, atau di tempat di Cimahi. Kebetulan tahun 1993 saya lahir di Cimahi, pas bapak saya di Cimahi. Nah, bagi saya bapak adalah sosok tauladan, orang yang disiplin, tidak keras, tapi kata-katanya berbijak. Itu yang diterapkan kepada semua anak-anaknya. Kita 11 bersaudara. Alhamdulillah sehat semua, walaupun sekarang sudah umur, tapi ada 2 yang meninggal sebenarnya. Nah, bagi saya ayah tadi saya bilang adalah orang yang menjadi tauladan, karena kami sekeluarga itu ada waktu-waktu quality time, waktu-waktu yang berkualitas, ya, agar hubungan komunikasi, bagaimana kita menjaga komunikasi antara orang tua dan anak. Ya, nah, itu dilakukan oleh ayah saya, ibu saya, tapi termasuk ayah saya yang sering kok, ayo kita makan bareng. Jadi semua tuh ikut makan bareng di luar, atau makan malam minimal tuh harus bareng. Nah, hal tersebut ya kan, saya katakan kepada anak-anak saya, karena di agama pun harus ada waktu bersama dengan keluarga, sesibuk apapun kita. Jadi kita, kalau saya pribadi dan keluarga itu harus ada waktu-waktu khusus seperti makan malam itu diusahakan bersama-sama. Lalu setiap minggu atau setiap sebulan kita harus jalan bareng, ya outing lah kemanapun, agar terjalin antara hubungan anak dan orang tua. Dan saya, alhamdulillah saya sekarang kuliah di semester 5 ya, di salah satu
dewasa, dan mereka pun sepertinya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Jadi kalau makan malam, ayo ayah, bunda, ini kita makan bareng, sudah ada hal seperti itu. Dan setiap malam pun kalau misalnya saya di jalan, saya pulang kerja, ayah kita tunggu ya makan malam. Jadi dan sekecil apapun mereka mau kemana itu mereka selalu komunikasi by WhatsApp lah, by phone dah, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu keberadaan si anak pun tahu keberadaan kita. Ayah di mana, mas di mana, adik di mana. Istri saya pun kalau mau pergi kemana pun selalu pamit. Nah itulah bagi pembelajaran tersebut yang saya dapat dari ayah ibu saya aja seperti itu. Komunikasi harus terus terjaga. Kalau sampai kita sampai ya akhirnya sampai akhir hayat lah. Dan saya bakal muda lagi ya. Ya sedikit itu aja sebenarnya. Iya, berarti momen yang paling teringat dalam Bapak itu biasanya adalah makan bersama keluarga ya, terutama ketika makan malam itu ngumpul semuanya gitu. Dan yang biasanya tuh tradisi keluarga kan beda-beda ya. Mungkin tradisi keluarga yang paling dulu itu makan malam bersama ataupun jalan-jalan seenggaknya outing untuk sebulan ataupun seminggu sekali gitu. Masya Allah, keren banget ya Pak ya, apalagi seorang bapaknya Pak Windu merupakan figur seorang kumara ya Pak ya, yang bijak juga, Masya Allah. Boleh mungkin dari teman-teman, gimana sih menurut kalian kenangan atau momen khusus apa yang masih teringat sama kalian? Boleh dimulai dari aku? Iya. Ayah, menurut aku jelasin aja supaya boleh. Boleh, silakan. Bagi aku tuh ayah itu cinta pertama, apalagi dia cinta pertama anak perempuan. Betul. Dia itu seorang pemandu, dia seorang apa ya, menjaga gitu, dan pastinya ayah aku ini seorang yang bisa memimpin keluarga dengan baik. Dia juga bekerja sebagai polri dan sifat kepemimpinan itu sangat diterapkan gitu di keluarganya gitu. Dan yang saya suka dari ayah saya adalah dia adalah sosok yang tidak menuntut banyak hal gitu, tapi dia selalu ngasih saya kayak kasih tahu resikonya kalau saya buat kesalahan atau hal ini hal yang benar yang tidak benar gitu. Jadi itu yang saya suka dari ayah saya sih. Dan kenangan yang mungkin paling membekas itu ayah saya itu selalu membawakan saya coklat setiap pulang kerja, dari kecil sampai sekarang. Setiap pulang kerja dia selalu ngasih saya coklat, dan itu menurut saya hal yang paling manis sih dari ayah. Saya juga sebagai mungkin anak pertama dan pertama memang ya juga ada sebagai yang kita pertama kita kan. Jadi kalau kata orang mah ya, kalau kita mencari pasangan terutama yang perempuan itu cari yang sosoknya itu kurang lebih mirip sama yang kita ya. Betul kan? Iya sih, lucu banget di baju yang harinya. Jadi mau. Tapi jangan setua ayah saya gitu ya. Jodohnya. Iya. Ada ini ya, ada batas-batas. Nah, boleh ganti deh dari saudara Niko. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, aku ceritain tentang ayahku dulu kali ya. Boleh. Jadi ayahku itu orangnya tuh keras mendidiknya keras, pokoknya sejelas itu keras lah pokoknya. Tapi itu yang menjadikan saya seorang yang tegar, yang kuat. Jadi dari kata-kata beliau, dari mungkin untuk sebagian orang kalau bilang itu ngomong sesuatu itu kan kasar, keras atau kasar gitu, Toksik gitu ya? toksik gitulah. Oh, iya. Tapi itu yang membuat saya jadi terbiasa dengan itu semua. Jadi kalau saya lihat dimaki orang itu udah biasa aja. Oh iya. Jadi membuatkan mental saya tuh jadi kuat. Awalnya sih emang pas kecil itu saya bilang, apa sih, wah ya kok gitu, kayak ayah yang lain kok nggak kayak ayah saya gitu lah. Ayah saya tuh begini. Tapi pas saya udah besar, saya tahu, oh ini maksud dari ayah saya itu. Walaupun emang beliau tuh dari saya kecil
dia tuh sangat kasar. Walaupun dia kasar, tapi ya saya menerima itu, dan alhamdulillah saya jadi orang yang tidak gampang nangis, tidak gampang, nggak cengeng lah, nggak baperan gitu lah. Walaupun mau dikatain gimana juga, Udah kebal santai gitu ya. aja gitu. Santai dulu nggak Santai sih? aja gitu ya kan. Dia, mungkin ayah saya juga memberikan apa namanya, kayak gambaran kalau dunia itu keras. Ini itu lebih keras daripada suara ayah saya. Betul. Mungkin itu. Iya, keren juga. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya teman-teman, dari narasumber kita, sosok ayah itu bisa saja berbeda. Mungkin dari Pak Windu, sosok ayah dari Pak Windu merupakan sosok yang bijak gitu. Kemudian kalau kita bisa lihat dari Bila, Bila, kalau untuk sosok ayahnya Bila itu adalah seseorang yang manis, selalu ada untuk anak perempuannya khususnya. Dan kalau untuk Niko sendiri adalah sosok ayahnya yang keras, tegas, dan menunjukkan kalau itu ada hasil dari didikan ayahnya sendiri. Gitu. Kalau saya pengen cerita sih sedikit, itu saya memang dari dulu kecil itu besar sama ayah saya. Saya kecenderungan dekatnya sama ayah saya. Dan saya melihat sosok ayah saya sendiri merupakan sosok yang bekerja keras di usia mudanya gitu. Makanya mungkin bisa tercermin lah, mungkin dari saya juga yang melihat sosok ayah itu merupakan panutan gitu, panutan kita semua kan, sosok ayah itu yang mendidik kita hingga selama ini gitu. Oh silakan kalian kalau mau diminum ini, mulinya ini kalau bagus gitu. Oke, silakan. Jadi sambil lanjut ya, mau nanya nih, kita kan udah ingat momen yang berkesan dari ayah-ayah kita sebagai sosok yang mendidik kita dan sebagai kepala keluarga ya dari kita semua. Kemudian kalau boleh tahu, menurut kalian nih, terutama di era sekarang, gimana sih peran ayah dalam mempengaruhi perkembangan anaknya sendiri? Gitu loh. Kalau kita bisa lihat kan cara mendidik itu kan beda-beda ya dari masing-masing orang tua. Kita nggak bisa menyamaratakan dong. Tiap latar belakang maka beda juga cara mendidiknya. Gitu. Mungkin boleh dari Pak Windu, menurut Bapak bagaimana sih peran ayah dalam membesarkan atau mendidik anak-anak mereka? Oke. Kalau bagi saya yang utama adalah disiplin. Kedua, tetap komunikasi harus dijaga dengan baik. Kenapa disiplin? Karena itulah yang akan dibawa nanti pada saat sudah dewasa. Jadi tahu aturan main, tahu batas-batas, jadi tidak menabrak sana sini. Iya. Kedua, disiplin itu utama bagi saya, terutama pada saat sholat. Saya maksimalkan atau saya minimal satu kali satu waktu sholat itu kita berjamaah. Di rumah ya Pak? Di rumah. Kadang-kadang juga saya nggak masjid ya, kami sholat terdekat. Tapi kenapa saya terapkan di rumah? Agar menurut pribadi saya, anak ini akan tumbuh di rumah. Oke. Nah, kalau kita terapkan di rumah sesekali berjamaah sholat gitu kan ya, dia akan terbiasa nantinya di kehidupan dia nanti pada saat dia sudah berumah tangga dan sebagainya. Itulah bagi saya, karena bagi saya agama karena ya sholat adalah tiang agama. Kalau fondasinya saja tidak kuat, akan berantakan. Jadi bagi saya komunikasi dan disiplin itu adalah yang utama ya. Karena kalau kita abaikan itu disiplin, abaikan itu komunikasi, ya banyak kejadian-kejadian sekarang. Begitu tren anak sekarang, anak saya mengikuti, tapi dia punya batas. Tidak hantam sana, ya ada ini tidak seperti ini. Selalu saya mau nonton ini ya komunikasi. Saya kan bisa lihat, oh ini efeknya bagusnya buat anak saya. Kalau tidak bagus kita kasih pengertian anak. Karena sudah terbiasa komunikasi, jadinya oh begitu ya, efeknya seperti ini ya, nggak bagus ini ya. Ini bagus kamu ikutin. Ini bagus manfaatnya banyak, kamu nanti pada saat ketemu muslimnya kerja lah, apalah. Dan saya juga
Ya kan satu kuliah, satu masih SMA. Nah yang SMA ini aktif organisasi dari SMP. Sekarang aja tuh kami basket di Bogor. Oh, di mana ya, Pak? Sekolah di Jakarta. Saya nggak tahu SMK apa ya. Sekolahnya di Jakarta, pertandingannya di Bogor ya? Ya. Kepilih terus jadi OSIS dari SMP, jadi pengurus OSIS, wakil, dan sekarang wakil satu ya di SMA. 09. Nah, itu pun selalu ya, tadi ya saya bilang ya, satu lagi komunikasi ya kan. Ayah saya berangkat, ayah saya sudah ke Bogor, ayah saya sudah mulai bertanding, doain ya. Terus seperti itu anak saya. Bukan saya bilang anak saya itu paling benar tidak, tapi itulah yang saya terapkan ke anak-anak. Bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga bisa mendidik dan bisa anak. Insya Allah saya umur panjang, saya bisa sampai melihat cucu saya. Keren. Jadi seakan-akan kalau kita ibaratkan kepala keluarga itu merupakan nahkoda kapal ya Pak ya, yang mengarahkan, yang membimbing. Nanti kalau oleng dikit nanti kan nahkodanya yang meluruskan. Berarti yang terutama itu merupakan disiplin dan komunikasi ya, khususnya kalau dari mungkin boleh dari Dira, menurut kamu apa sih peran ayah untuk membesarkan anak-anaknya? Peran ayah yang paling terpenting menurut aku sih ya sama komunikasi. Ayahku selalu bilang apa-apa kabarin Kak, apa-apa kabarin, kasih tahu kalau disini biar ayah tahu kamu lagi apa. Dan dia walaupun ayahku dari kecil karena sibuk ya, tapi dia nggak pernah melupain kewajibannya gitu kan. Masing-masing ya WhatsApp bisa, telepon, dan itu yang bikin hubungan aku sama ayah tuh jadi makin erat gitu. Jadi makin deket gitu ya? Iya, jadi saling terbuka gitu loh, dan akhirnya ya bisa terjadi komunikasi kan. Iya benar sih, kadang-kadang memang sering kali ya, nggak cuma di keluarga, bahkan di dunia bermasyarakat pun komunikasi jadi masalah utama ya Pak. Suka miskom, apalagi kalau via WhatsApp, kayak ngomongnya apa, kita salah nangkep nih. Waduh, itu bisa pemicu bibit-bibit ini berantem gitu biasanya. Mungkin boleh dari ini kok, menurut kamu apa sih peran ayah bagi anak-anaknya? Peran ayah bagi anak-anaknya itu sebagai apa ya, kaptennya apa ya, kalau kata orang itu pemimpinnya. Apalagi saya kan anak cowok satu-satunya, gitu. jadi apapun itu ayah saya harus tahu. Saya juga sama, jadi jangan sampai kamu nggak komunikasi, apapun itu masalahnya komunikasikan. Gitu. Jadi dari SD saya kalau ada masalah nih, dibully nih, gitu bilang. Gitu. Kalau nggak cepu deh, beda, cepunya beda deh. Jadi siapa tahu kan bisa ngasih saran, iya. Kayak gimana ke depannya. Tapi saran ayah saya beda. Gimana? Kalau kata ayah saya begini, kamu berani lawan, nggak berani, ayah itu. Ayah saya tuh keras, emang beda. Nggak tahu saya juga. Kan kalau misalnya ayah yang lain kan beda tuh ya kan. Kalau ayah saya tuh nggak, mau kamu berani maju, nggak berani panggil ayah. Gitu. Jadi dia tuh apapun masalahnya dia tuh pasang badan. Kalau pasang badan buat anak-anaknya ya. Jadi itulah bentuk perlindungan atau protektif dari seorang ayah. Terkadang tidak ditujukan, ya. Saya kita harus terjaga seperti ini, bukan seperti itu kan. Protektif dalam arti kata dia selalu mengawasi perkembangan anak. Oh, ada yang lain nih, pasti sudah tahu dia. Perkembangan anak itu, ini umurnya Niko ya. Niko ini udah aneh-aneh nih, umurnya kok ngantukan terus ya. Waktu ini cukup, tapi kok ngantuk terus, ada apa nih? Itu minimal. Kalau yang negatif kita tahu lah apa penyebabnya, kemungkinan seperti apa. Nah itu ya, itulah seorang ayah. Jadi mereka tahu sekali sekecil apapun apa yang akan lakukan, walaupun bagaimana pasti dia tahu. Nah, jadi itulah perlindungan atau apa istilahnya ya, protektif lah ya, perlindungan ya, apa pengawasan para tua tuh paham lah perkembangan anak. Tapi itu bagi saya. Iya. Nggak tahu dari yang lain. Iya benar. Iya, jadi saya merasakan sendiri apa ya, sosok bapak saya gitu. Dari saya kecil sampai saya sekarang udah dewasa, udah mahasiswa, sudah bekerja. Saya itu ketika pulang di atas jam 9 ditanyain, Assalamualaikum gimana? Gitu. Kan maksudnya kan bapak pasti tahu saya dari kampus, dari mana lagi coba? Saya memang habis
Itu kita salah satu melatih apa coba? Kejujuran. Oh, iya. Karena sekali kita berbohong berhasil, terus akan berbohong terus. Iya. Saya baru pulang dari kampus nih Pak, gitu kan ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak dari kampus, dari rumah temannya. Kamu itu nggak boleh deh teman-teman. Karena takut ya. Takut kalau main ke rumah teman dimarahin. Di sini. Nah, ya di sini ada hal seperti itu. Oh iya, iya benar juga ya Pak ya. Iya. Nah itulah yang harus bagi saya sih anak-anak tuh harus diajarkan kejujuran juga. Dan alhamdulillah sih sampai detik ini saya rasa saya yakin anak saya masih jujur. Masya Allah. Iya memang ya, khawatiran ya seorang bapak. Kadang-kadang ya, kadang-kadang sih kayak saya juga suka sering foto gitu lagi di kampus atau lagi kerja kayak gini, saya foto video call. Oh video call jarang sih, karena saya punya adik banyak banget di rumah. Oh iya, iya benar ramai gitu. Dan ya alhamdulillah, dan kerennya itu bapak saya berhasil mendidik anak-anaknya sebagai seseorang yang mandiri. Gitu, keren banget. Harus seperti itu. Iya, kayak saya merasa bapak saya itu walaupun terutama mungkin bagi anak-anaknya ya, dan anak perempuan walaupun sudah sedewasa apapun tetap terlihat seperti anak kecil. Iya, kayak saya udah bekerja loh gitu, saya udah bisa mencari uang sendiri, saya sudah dewasa cuma tetap aja. Pernah satu waktu saya memang sempat pulang telat ke rumah karena memang pekerjaan dan mengerjakan tugas juga di kampus. Bapak saya masih nungguin saya itu, duduk di ruang makan nungguin saya pulang. Bapak belum tidur, kan kamu belum pulang. Itu merasa kayak heartwarming ya bahasa Inggrisnya. Itu lagi yang tadi saya bilang disiplin ya. Anaknya tanggung jawab. Anak saya dua-duanya perlu tanggung jawab masing-masing. Anak saya mahasiswa, itu punya kewajiban apa juga? Cuci piring. Oh ya. Cuci baju. Yang kecil, buang sampah, maka tanpa disuruh mereka sudah bisa jalan. Waktu-waktu sudah tahu. Oh, pembagian tugas domestik ya Pak ya? Iya, satu halaman dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa? Nanti dia punya rasa tanggung jawab juga di luar. Oh iya, saya dapat tugas ini gimana? Saya harus bertanggung jawab pada tersebut. Gitu. Karena kalau nggak dibebankan, tidak diberikan tanggung jawab oleh orang tua, ya akan begitu aja. Nongkrong lah kemana-mana. Jangan naik motor kemana-mana, berarti waktunya kebuang dengan cuma. Iya. Bazir waktu ya Pak ya? Itu bagi saya. Oh iya. Bisa beda ya buat yang lain ya? Oke. Mungkin selanjutnya mau nanya nih, kira-kira menurut narasumber apa ada sosok tokoh ayah atau yang ada di sejarah ataupun pop culture yang apa ya, yang membekas di hati masing-masing? Mungkin sosok pemimpin, ataupun orang terkenal, ataupun kalau kata saya mah Rasulullah ya, Rasulullah SAW menjadi sosok ayah yang memang terbaik gitu loh buat anak-anak dan juga keluarganya. Mungkin teman-teman semua punya pendapat yang berbeda. Mungkin kalau sebelum kita lanjut, mungkin boleh minum dulu dong murinya. Boleh. Jadi gimana apa-apa? Ya? Iya bener banget. Enak. Minum air minum dengan pH yang tinggi ya Pak ya? Alkali. Saya baru nyoba nih Pak. Nah banget ini kayak kalau dibandingin sama yang lain itu kayak agak beda. Nah itu dia. Desainnya juga bagus. Oh iya bener. Nah mungkin kita lanjut lagi ya. Mungkin dari Pak Windu ada seorang tokoh ayah yang inspirasi, mungkin berasal dari orang terkenal ataupun sejarah. Mungkin boleh Pak Windu untuk siapa sih sosok ayah yang menginspirasi Pak Windu? Ya, kalau Rasulullah pasti, ya kan, apa tidak ada bagaimana dia menjadi ayah yang kita harus baca lah, seperti itu ya. Tapi itu tuh sangat pasti. Nah, tambahannya karena saya orang Jawa. Iya. Kan? Saya juga. Ya. Jadi dari eyang-eyang saya, yang dari ayah saya, eyang dari ibu saya, itu juga menjadi suri teladan atau sosok yang dimana dia bagaimana mengajarkan
sopan santun, bicara yang bijak, bicara yang harus tidak perlu teriak-teriak. Itulah karena kita, kalau kata orang sih, kata keturunan, masih keturunan keraton katanya, tapi saya sih tidak tuh. Tapi kalau orang tua pasti masih adab-adab itu diterapkan ya. Bagaimana dengan orang tua harus sopan, harus hormat lah ya. Kalau dipanggil jawabnya bagaimana, itu diajarkan. Itulah hal-hal tersebut dari eyang, kakung, eyang putri, bapak saya, ibu saya semua mengajarkan itu. Jadi bagi saya ya eyang saya tidak tokoh di luar yang saya yang jadi idola apa segala macam. Tapi bagi saya eyang kakung, eyang putri, saya itu orang tua saya itu aja yang jadi panutan saya dan idola saya. Oh iya mengajarkan adat ya Semuanya Pak. diajarkan. Masya Allah, keren ya Pak ya, maksudnya kan pasti kita tahu setiap adat itu berbeda gitu Ya. dan Pak Windu beranggapan bahwa eyangnya Bapak gitu merupakan tokoh yang menginspirasi Bapak gitu Ya. untuk menjadi sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya. Boleh dilanjut mungkin dari Mbak nih. Kalau dari aku sendiri untuk sosok inspirasi soal ayah di sendiri juga kurang perhatiin juga sih kan. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi ya pastinya ayahku tuh ayah yang terbaik untuk aku. Ayahnya saja. Iya, panutan aku, inspirasi aku ya dia gitu ya. Apalagi untuk anak perempuannya ya sekarang kan masukin umur aku yang lebih dewasa, dia selalu ngingetin kayak nanti kalau misalkan curhat bahkan tentang percintaan pun gitu kan ke ayah aja, karena ayah pasti ayah laki-laki gitu, ayah tahu laki-laki yang kayak gini. Jadi memang biasanya kalau anak perempuan itu tidak ayah. Iya, Betul. Laki sebenarnya beda dari ibu. Ya, betul. Dimarahin apapun sama ibu, anak laki nggak akan kenapa-napa. Nggak akan dendam lah. Iya. Tapi kalau bapak itu suka isi timbul kontra, Oh gitu. sering seperti itu. Oh pantes ya, adik Iya, juga. saya juga gitu. Iya betul. Iya betul. Iya bapak saya juga begitu loh. Kayak kalau ada bapak cerita sama bapak ya. Iya. Cuman saya kan memang tipikal anak yang gak enakan ya. Cuma memang sebaiknya dihilangkan sih, kayak takutnya kalau cerita beban buat bapak juga. Tapi kadang enggak ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa sebaiknya diceritakan kepada orang tua karena komunikasi adalah yang terpenting. Gitu. Betul. Apalagi kita ya anak kalau komunikasi. Mungkin boleh dilanjut sama Niko. Menurut Niko aku siapa sosok ayah yang menginspirasi dari sejarah ataupun tokoh dari Tokyo? Kalau misalnya dari luar sih ya, jadi sama sih dulu juga pernah ngertiin. Enggak ada gitu. Yang penting bapak saya. Yang Gitu. penting ayah saya sendiri. Sama mungkin kakek saya juga. Gitu. Ya, kakek saya juga karena dia tuh keterbalikannya dari ayah saya. Dia tuh halus orangnya. Orangnya saya pas dulu tuh masih kecil tuh. Kalau sono pasti dibikin apa aja, entah itu yang mainan-mainan tradisional seperti kayu gitu, ketapel-ketapelan, atau ini bikin sesuatu dari daun atau gimana, itu pasti kayak gitu deh. Kalau enggak bisa diajak ke kebun buat metik cabai, itu yang itu seru kayak gitulah. Karena dari dua orang itu saya juga mengambil pelajaran kalau misalnya kerasnya mungkin ada saya lembutnya kakek saya. Karena dari cerita mama saya juga beliau dari dulu dari mama saya masih kecil dia emang orangnya halus, nggak pernah kasar. Begitu. Bukan makhluk halus loh. Bukan. Beda lagi gitu. Beda. Oke. Mungkin jadi kan kita kan udah ngebahas banyak nih dari kenangan atau momen khusus dengan ayah kita semua gitu, ataupun perkembangan apa sih peran ayah bagi kita semua gitu. Tapi mungkin karena sebelum kita tutup, saya pengen banget nih, mungkin Pak Windu sebagai seorang ayah juga mungkin ada saran atau masukan bagi kita nih yang masih muda buat kedepannya. Khususnya Niko yang mulia. Oh iya, calon bapak. Ya, satu, insya Allah orang tua itu memberikan ayah memberikan masukan yang positif.
yang terbaik. Yang mungkin ayah atau orang tua memberikan hal terbaik. Nah, bagaimana kita sebagai anak, menurut saya, tumbuhkan rasa tanggung jawab. Sense of belonging di rumah juga harus dijaga. Kenapa saya bilang harus dijaga? Terkadang contoh paling gampang, kita harus hidup kalau meja, anak-anak di taman remaja lah. Setelah itu tinggal gitu aja. Jadi sense of belonging kurang. Kenapa harus taruh di meja? Kenapa nggak taruh di belakang dapur? Itu dicuci kayak atau taruh air minimal di dapur. Satu. Kedua, melihat kertas jatuh di bawah, sering diabaikan anak-anak. Iya kan? Pengalaman pribadi ada dia. Jadi maksud saya itu sense of belonging di rumah. Merasa benar-benar memiliki ini rumah saya loh. Saya di rumah ini harus bersih. Ya, jangan sampai ada kotor. Kalau ada bersih saya harus sapu. Contohnya kayak gitu. Itu yang gampang aja gitu. Terus tadi sudah terus disiplin ya, disiplin. Terhadap diri sendiri maupun terhadap orang tua. Jaga marwah orang tua. Karena jeleknya kamu, jeleknya orang tua juga. Anak-anak ya, jeleknya orang tua belum tentu jeleknya anak. Karena yang tua siapa? Bapak ibunya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat burukan, oh ayahnya seperti ini, oh ibunya seperti ini. Terminan jadinya. Itu ya, jadi jaga marwah orang tua. Apalagi kalau sudah menikah kan begitu juga, jaga marwah orang tua juga mertua. Jangan sampai ya kita abaikan lah mereka berdua itu. Dua pun mertua ya. Jadi saya bilang apa? Disiplin ya, tanggung jawab, ya, sesuatu di rumah, jaga marwah orang tua. Terus usahakan, kalau bagi saya, ambil semua yang positif tentang orang tua. Tadi menyangkut kaitan dengan sense of belonging tadi. Bapak kamu itu kayak tanggung jawab banyak. Risih kalau bagi saya risih orangnya. Aduh ini kotor nih gini, saya sapu. Ambil itu sapu gitu ya. Langsung. Anak, ya, jadi anak. Udah nih ayah saya ambil dari gitu kan, saya takut kata-kata kayak gitu. Nah itu menyambung sense of belonging tadi ya, mereka memiliki semuanya yang ada di rumah, lalu jaga nama baik orang tua kalau keluar, ya, jangan sampai melakukan kesalahan. Sehingga tercemarlah nama kita kalau seandainya kita melakukan hal-hal ini. Yang penting adalah agama. Jaga sholat 5 waktu itu paling tinggi. Ya, insyaallah kita sedikit ya bagi saya sebagai orang tua lah. Terima kasih banyak Bapak, kita juga pasti akan memaktikan itu dalam diri kita masing-masing, nasihat-nasihat dari Bapak yang pasti pendidikan dari seorang ayah itu yang sangat penting ya, so pasti pendidikan ibu juga penting. Nah ngomong-ngomong soal pendidikan, kita semua kan lagi podcast nih, kita kan di Potski atau podcast anak vokasi dari Politeknik FNIGI Jakarta Kampus Depok. Nah kita juga tadi udah sebut nih, tadi bila dari jurusan Administrasi Bisnis Internasional dan juga di kosan saya dari jurusan Hubungan Masyarakat dan juga ada jurusan-jurusan lainnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau mendaftarkan diri atau bingung nih kira-kira lanjut kuliah kemana ya, Politeknik FNIGI Jakarta Kampus Depok merupakan saran terbaik dari saya karena akan memfasilitasi kemampuan ataupun minat dan bakat mahasiswa. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya teman-teman, kalau saya bilang podcast anak vokasi, nanti teman-teman bilang sukses bersama Potski. Oke? Oke, siap. Sama Windu? Sukses bersama Potski. Oke, 1, 2, 3. Podcast anak vokasi, Sukses bersama Potski. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.